sekarang yang paling bahaya, orang alim, orang soleh, hafal Quran, pinter qiraah, ngerti ayat hadis, menjadi sombong. Sombongnya mungkin tidak kelihatan di wajah dan badannya, tapi terasa dari hatinya. Kadang-kadang ketok moto nek wis qiraah iku ngene. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas kalau tidak kagum, awas kalau tidak kagum, awas kalau tidak memuji saya, awas. Saya tidak bisa ngeklaim, Allah yang boleh ngeklaim, tapi saya boleh merasakan. Perasaan saya mungkin salah, tapi saya pantulkan mungkin kesalahan itu. Syukur Anda menjumpai kebenarannya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa yang saya omongkan benar. Kita itu sama-sama mencari kebenaran terus-menerus. Kapan-kapan saya bilang menjelaskan bener piye jane. Gitu ya teman sekalian ya. Oke, sekarang gini. Waktunya habis kira. Udah jam 3 pas. Ini. Ada Allah, tidak mengakui Allah. Ada Allah tapi mengingkari Allah. Ada Allah tapi menyekutukan Allah. Itu kan nanti diterjemahkan secara nilai, dari filosofi, mau akidah, filsafat, moral, sampai aplikasi sosial, sampai hukum, sampai segala macam. Kalau seorang hakim memutuskan tok itu tidak ada Allah dalam file pikirannya, itu ketukan palu ateistik. Jelas toh? Kan begitu rumusnya tadi. Karena ini luar biasa. Ini apa namanya? Apa gue jenenge pra-peradilan ini diterima apa tidak? Itu kan penting banget itu. Kalau Allah tidak terlibat di situ berarti ateis gitu ya kira-kira. Sekarang saya tanya, kalau dikebawakan lagi, kalau ada Allah berarti Anda secara moral jujur apa tidak jujur? Kalau ada Allah. Kalau secara ilmu objektif apa tidak objektif? Kalau secara olahraga sportif apa tidak sportif? Kalau secara hukum adil atau tidak adil? Kan sebenarnya sama semua itu. Yang namanya suci itu kalau dalam hukum adil, kalau dalam olahraga sportif itu suci, benar-benar suci. Kalau dalam ilmu objektif, jernih. Kalau dalam kesenian pas ya Ben, ya mana Ben? Kalau pitch-nya do ya do. Kecuali kepentingan estetiknya menyuruh do-nya naik dikit atau turun dikit dalam sifat-sifat pentatonik misalnya. Gitu ya. Sekarang saya tanya, praktis saja sama Anda. Apakah di sini Anda bisa jujur? Yang bicara tadi jujur apa tidak? Pakai dibatas-batasi enggak? Kalau ngomong aja toh, sejujur-jujurnya apa adanya, betul enggak? Coba Dadang suruh pidato di masjid, coba. Coba, demi Tuhan saya ateis, jajal ngomong ngono di Petamburan. Tapi Dadang boleh jujur menjadi dirinya. Dan aku mengerti aslinya dia. Aku tidak percaya kepada kata-katanya, karena dia sangat lembut dan penuh cinta dan penuh kesolehan perilakunya. Loh, aku tidak percaya sama kata-katanya. Kata-katanya itu untuk menutupi kesuciannya. Dadang, top Dadang kamu Dang. Oh masuk Facebook ya kira. Itu sekalian ya, oke. Insya Allah di sini ya, dari tadi saya di belakang 2-3 jam di sana, dan saya lihat ini teman-teman jujur amat ya, suci mereka ini. Dan malaikat sudah Anda perintah untuk melindungi Anda, karena malaikat itu kan fungsinya ya'malu ma yu'marun, mengerjakan yang diperintahkan. Ustaz, siapa yang punya hak memerintah malaikat? Allah. Manusia boleh enggak? Tolong kapan-kapan antum jelasin ya. Siapa ahsani takwim? Manusia. Siapa yang diberi hak khilafah? Manusia.
malaikat di bawah manusia atau di atas manusia dalam soal otoritas khilafah? Di bawah manusia, jadi Anda bisa perintah malaikat. Loh ini beneran. Kan bareng hati nih. Gendeng arek-arek iki. Kurang ajar aku diarani ngono karo arek-arek. Bayangin itu. Wah kalau banjir Nuh itu yang mati berjuta-juta orang itu Israel. Wah speed tinggi pokoknya itu. Wah remeh mbuh piro itu. Gimana sih? Malaikat itu institusi. Gitu loh. Ada Perdana Menteri namanya Jibril, menteri ini namanya Mikael, menteri penerangan namanya Israfil. Masa Israfil ini trompet terus, masa diciptakan Allah bermiliar-miliaran penjawabnya mek ngene. Gendeng arek iki. Mbak pikirannya hidup. Nah, fikir ini kan Anda berlatih untuk ludeng akalmu, betul enggak? Di sini ludeng enggak pikirannya? Aku tanya di tempat mana yang kamu bisa ludeng semerdeka-merdekanya tapi tulus seperti di sini. Begitu kamu ke kantor bisa kamu mikir gitu. Kebuntu kan gitu kan? Di sini Anda ludeng lah ya. Terus nodoh Israfilku penggaweane trombon. Gendeng arek-arek. Itu berarti dia yang melakukan, dia sound system, dia loudspeaker of all information from Allah, kan gitu. Jadi informasinya gak mek tuet-tuet tok. Engko dia terus sosol Gusti Allah mbok kula nyuling barang. Mosok nrompet tok itu kan. Engko dia nggawe proposal. Wah niku enten gamelan kula nggih tak ngegong ah. Gila. Gimana ulama-ulama ini jelasin Islam ya Allah? Kok tidak boleh berkembang akal sehat itu? Gitu loh. Itu berarti dia yang menjadi duta informasi. Jadi al-khabirnya Allah itu melalui Israfil. Tapi khususan untuk Muhammad surat sakti itu Jibril langsung Perdana Menteri gitu loh. Terus saiki mergo wis gak ono wahyu, Jibril nganggur. Semiliar tahun mulat. Terus gak ono nabi ya. Nunggu saya dikai akal gak digawe gitu. Jadi Jibril mau manggil karo awakmu itu. Aku mek diarani pensiun mulat. Terus mari ngono main biliar bola 3 kecetak ijen. Terus mari ngono aerobik. Arek-arek iki. Ndak. Makanya belajar madza al-wahyu wa ma adraka mal wahyu. Wahyu itu apa dipelajari dong. Kalau ilham itu apa, hidayah itu apa, fadilah itu apa, maunah itu apa, dipelajari gradasinya, strukturnya, perangkat-perangkat dan persyaratannya. Kamu pikir Allah itu membuat terus Allah itu wah ngenteni jek suwe kira Jokowi, wah jek suwe ki Soeharto. Bagi Allah seluruh kejadian yang kita alami dari Adam sampai kiamat itu cuman des menurut. Kalamhin bil basor. Sekejapan mata, ngene gitu. Jadi ketepnya niki wes kita sudah berlangsung sekian triliun tahun. Itu sama dengan Nabi Sulaiman bikin sayembara, ayo siapa yang bisa bawa istana Bilqis ke sini. Terus Ifrit saya yang akan angkut memindahkan istana Bilqis ke sini. Berapa lama kamu membawa? Kata si Sulaiman alaihissalam. Sebelum baginda berdiri dari singgasana, istana sudah sampai ke depanku. Sulaiman kan menghormati jane wis kesuwen jane gitu, tapi dia nggak ngomong dia. Bisi aku dok kesuwen nun ya. Nggih aku. Akhirnya muncullah Asif bin Barkhiyah. Ya baginda,
Sebelum Baginda selesai berkedip, istana sudah di sini. Terus Sulaiman gurung jawab, sudah di situ istananya. Jadi jin kalah sama manusia jauh. Dan malaikat disuruh Allah taat kepada khalifah. Makanya yang bikin proposal malaikat kepada Muhammad, kepada Ibrahim. Yang bikin proposal malaikat. Gunung bikin proposal kepada Muhammad. Ya Rasulullah, engkau dipanah oleh orang-orang kafir itu sehingga lehermu luka, sehingga pundakmu sengkleh dan engkau dievakuasi masuk ke gua Uhud. Mohon perkenankan aku untuk menjatuhkan, menggugurkan batu-batuku supaya menimpa pasukan-pasukan kafir itu. Terus malaikat Sang Hyang Bayu, Sang Hyang, macam-macam datang. Rasulullah izinkan, saya tak ngebes. Ngebes itu artinya badai. Saya tak nyunami. Macam-macam bahasa nih. Terus ruang sana nek malaikat cara apa? Kamu pikir siapa yang mengajari malaikat ngomong? Tahu benda ini, benda itu. Ustaz, apa ayatnya? Adam diajari Allah, Adam mengajari malaikat. Jadi karena kejadian air yang naik ke darat itu namanya tsunami, ya ada yang ngomong, kalau tak nyunami nggih Kanjeng Nabi ngono. Wah, aku krungu dhewe rek. Pokoknya menawarkan bikin proposal, mohon izin kepada Muhammad SAW untuk ikut membantu Muhammad menghancurkan orang-orang kafir. Muhammad mengatakan, tolong jangan lakukan. Sebab kalau Allah perintahkan, pasti dia juga perintahkan saya, kamu akan saya suruh, tapi jangan lakukan. Karena aku sudah terlanjur mendoakan agar yang melukai saya tadi nanti punya cucu menjadi pemimpin Islam. Gitu loh. Jadi kalau orang utang tidak bayar-bayar, doakan ya Allah, jadikanlah anak dia besok-besok orang yang murah hati memberi uang sebanyak-banyaknya kepadaku. Ngono. Wong ditagih gak kena, ya toh? Gembira ya Anda ya. Loh, ini namanya rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil ad loh. Kita khalifatun fil ad, tapi rahmatannya lil alamin. Jadi Anda harus bisa ke Mars. Anda harus naik ke langit-langit. Anda harus ke langit 2, langit 3. Anda menembus dimensi-dimensi. Karena Anda berkewajiban untuk rahmatan lil alamin. Lah ini bumi tok aja kamu tidak bisa rahmatan lil alamin. Paten-patenan bendino. Soal tato gelut. Ayo tatoan gak oleh wudu. Gitu toh? Gak sah wudumu. Seneng arek-arek. Kok gak sholat? Aku gak iso wudu ya. Disangganya terus sedih, seneng. Wong gara-gara tatoan gak bisa wudu. Akhirnya dia gak pernah sholat kan. Sing salah sing bid'ahno tau sing karena gak sholat akhirnya. Jadi kalau Anda ingin tidak sholat, mulai besok tatoan. Padahal wudhu itu kan bukan urusan kebersihan jasad, tapi kebersihan hidupmu, rohanimu, perilakumu, akhlakmu. Makanya secara simbolik meripatmu dibasuh, karena kamu harus waspada, kamu sering melihat hal-hal yang tidak baik. Begitu juga telingamu, mulutmu, hidungmu, dan seterusnya, kakimu, tanganmu dibasuh karena dia sering melakukan, dibersihkan dari perilaku-perilaku biasa. Kalau yang kentut pantatmu tidak diusap. Masa anak wudu ngene ngene wudu. Enggak ada. Balik yang kentut siapa? Jadi yang kotor mana? Pantatnya tuh. Nah jadi ternyata wudu itu bukan urusan kotornya badan. Wong buktinya yang dicuci mukanya. Kalau Anda tidak paham soal ini, lama-lama badanmu bertengkar sendiri. Badanmu, wajahmu begitu diwudhi, aku gak melok ngentut. Terus ngene, ku, saya lihat itu saya ngentut duduk aku
Logis ya? Jelas ya? Agama menggembirakan ya? Paling tidak menjadi rahmatan lil alamin pada dirimu, pada keluargamu, wis alhamdulillah. Kalau itu sudah kamu alami setahun 2 tahun, kamu adalah rahmatan lil alamin bagi tetanggamu, bagi semua yang ketemu dengan kamu. Kan begitu. Kalau Anda sudah mendapat cahaya, lama-lama Anda menyatu dengan cahaya, lama-lama Anda menjadi cahaya. Kalau Anda sudah menjadi cahaya, tidak perlu bersinar. Tak terus gendeng kan. Kalau Anda sudah bersatu dengan Allah, Anda tidak butuh iman. Gendeng lagi. Terus YouTube MH tidak butuh iman. Wah, wow, titik 2. Dipotong meneh, so buntut. Maksud saya, iman itu kan jalan, jembatan untuk kamu berjumpa, supaya kamu tidak ragu-ragu terhadap perjumpaan denganku, kata Allah. Maka kamu menyatu dengan Allah. Kalau kamu hidupmu sudah terus-menerus ludeng Allah dan kamu secara dialektis, kamu tidak butuh iman lagi. Ngarepe ngono iku. Ojo terus MH anti iman. Gendeng arek-arek iki. Saya ditanya wartawan MI, Cak, kalau puasa Mbak Novia memasakkan apa kalau buka? Terus aku jawab, pokoknya saya itu ndak ingin yang susah-susah. Maksudnya, ya misalnya daging ayam itu kan kudu betot, dicekel apa? Belunge terus wis angel gue Mas, aku tempe tahu wis gampang, bleng kecapi cepet. Terus besok keluar di koran MI. MH2 saya anti daging. Apa ini? Saya anti daging. Jangan vegetarian, naruno terusan akhirnya. Saya ndak vegetarian. Saya tidak anti daging. Bayangin kalau saya vegetarian dan saya yakin kepada vegetarianisme, terus semua manusia itu vegetarian, dunia akan hancur. Lah terus PT gak dibelah, wedhus ambruk, jalan Tamrin wedhus kabeh. Dek Senayan PT petok. Lah ndak boleh disembelih, dibunuh ndak boleh, sembelih ndak boleh, terus piye? Wes akhirnya overpopulasi, kambing, sapi, kerbau, wes sembarang, burung dara semua nggak boleh diapa-apain kok. Jadi kalau vegetarian karena keperluan pribadi tidak ada masalah, tapi jangan dijadikan ideologi. Kalau tak laksanakan bener kan ngeluh dhewe kan ndasmu. Bayangno, pewete iki. Macet-macet itu petok ubur petok ya apa. Istana iki sine wedhus. Narani bose. Ngono upamane ya. Oke, sekarang saya tanya, iki wis entek waktu nira aku kudu nang airport iki rek. Oke. Anda di sini jujur insyaallah ya. Berarti Anda sama Allah kompatibel, luding dia pada Anda, ya. Sekarang saya tanya, kalau di rumah berapa persen bisa jujur? Di rumah tanggamu sama istri, sama suami, sama anak, berapa persen bisa jujur? Nggak usah kamu jawab, cukup di batin. Begitu kamu ke kantor, berapa persen jujurnya? Kamu kalau jujur di kantormu hancur apa jaya? Kalau kamu jadi anggota DPR, dibutuhkan kejujuran berapa persen? Mana yang dibutuhkan kejujuran atau kekejaman? Mana yang dibutuhkan kesantunan apa ketegaan hati? Jadi di negara ini, di mana tempat kejujuran? Di mana tempat kesucian? Di mana tempat kemurnian? Di mana tempat objektivitas? Di mana tempat keadilan? Hanya di sini. Pas Jumat kedua tok. Nanti pulang ya nggawa gak jujure dhewe. Ngerti teman sekalian ya? Bisa Anda teruskan negara yang tidak ada tempat untuk kejujuran? Bisa Anda teruskan? Apa yang salah sebenarnya? Ini negara atau bukan? Ini pemerintah atau bukan? Oke, tak singkat ya, itu jawaban dewe. Sampai kapan kamu bisa meneruskan keadaan seperti ini?
Gini aja, terakhir. Salah satu parameternya gini. Parameter orang ingkar sama Allah, parameter orang mentiadakan Allah, menganggap Allah tidak ada, itu salah satunya adalah juga tidak mengakui hakikat ciptaan Allah. Misalnya Allah menciptakan batu, kerikil, kerakal, watu, aki enggak sih? Ya. Fosil kayu ta sakarepmu enggak sih? Batu mulia itu apa saja? Emas, intan, berlian. Oke, mau milih apa? Intan gitu ya? Intan ya? Oke, 3 aja, kita ambil 3 dari variabel ini. Intan, emas, batu. Kalau intan, emas, batu, Anda bisa nggak ngukur dengan mata Anda ini emas beneran atau tidak? Nggak bisa ya? Ini berlian harganya mahal, itu gimana cara kamu ngukur? Jadi yang benda kelihatan mata saja Anda tidak bisa ngukur. Sekarang Anda tahu nggak bahwa manusia itu dibikin oleh Allah, ada yang berkualitas batu, ada yang berkualitas tembaga, silver apa namanya, perak, emas, berlian, intan, mutiara. Betul enggak? Percaya enggak Anda bahwa ada manusia mutiara? Siapa contohnya manusia mutiara? Muhammadun Basyarun laisa kal basyari bal huwa yaqut bainal hajari. Muhammad itu makhluk, tapi dia bukan sembarang makhluk. Dia bukan makhluk biasa. Dia adalah mutiara di tengah batu-batu. Tak persingkat ya Mas ya. Sekarang orang ngerti nggak bedanya manusia batu sama manusia mutiara? Diajarkan nggak di sekolah? Untuk membedakan ini manusia bermutu dan tidak, diajarkan nggak? Orang sekarang ini, rakyat Indonesia, ngerti nggak bedanya manusia batu sama manusia mutiara? Nah kalau tidak, tolong simulasi. Bangsa yang tidak mengerti bedanya batu dengan mutiara, itu bisa terjadi apa pada mereka? Sebab nanti ada mutiara yang dibuang, karena toh orang tidak mengerti mutiara. Ada batu yang dimutiara-mutiarakan dengan pencitraan melalui Kompas, Tempo, dan lain sebagainya. Terus Anda semua percaya itu mutiara. Cuman dikasih warna kuning supaya seperti emas dan Anda percaya dia emas. Terus Anda harus pakai demokrasi, dan demokrasi itu biar seon emas sama seon batu sama. Satu suara. Demokrasi itu lahir dari bangsa yang tidak mengenal kemutiaraan manusia. Saya enggak provokasi ya. Di Quran itu yang disebut Allah apa? Ini Mas, sudah nikah? Belum? Mbak sudah nikah? Belum? Kok kabeh perawan ya opo? Yono Habib Anis iki. Udah nikah? Udah. Lebih penting mana, negara apa nikah? Nikah, jelas ya. Umumkan tuh kepada setiap orang, bahwa negara kalah penting. Sekarang pilih mana, negaramu bubar atau pernikahanmu bubar? Dah jelas. Jadi kamu memberi bobot sesuatu itu mesti ngerti mana emas, mana mutiara, mana batu. Kalau kamu tidak mengerti itu, kamu akan celaka. Lebih parah lagi seterusnya. Nah sekarang ini yang terjadi adalah, untuk apa saya ambil emas mahal, susah nyarinya. Mbok sudah saya ambil batu saja, tapi tak cat seperti emas. Itu yang terjadi. Musik ya gitu, DPR ya gitu, pemerintah ya begitu, kan yang dicari kan batu-batu. Jadi kalau kamu sekarang oleh Allah diberi karomah sehingga Anda adalah mutiaranya bangsa Indonesia, Anda harus siap untuk sengsara, siap untuk tidak dianggap. Karena yang berkuasa dan yang punya duit tidak akan mau membeli Anda karena terlalu mahal harga Anda. Mending ambil batu dianda-andakan, ngerti nggak?
Ngerti ya? Oke. Sementara tidak ada orang marah, orang juga nggak ngerti kok bedanya emas sama. Jadi teman-teman di Ma'iyah ini nomor satu adalah tolong belajar kualitas manusia. Tolong mempelajari mana manusia batu, mana manusia mutiara, mana emas. Zaman kalau di Quran hanya disebut ada raja. Dan raja itu yang menentukan sebenarnya Allah, yaitu kalau orang rakyatnya sudah mengetahui, oh itu memang orang mutiara itu. Sulaiman itu memang mutiara. Yusuf itu memang mutiara. Daud itu memang mutiara. Semua orang mengakui dengan jujur. Maka dia rajanya memang. Tidak perlu pemilihan. Pemilihan itu terjadi karena Anda tidak ngerti bedanya mutiara sama. Saya bukan anti pemilu. Tapi kalau diterusin memang anti pemilu. Tapi saya tidak mengatakan begitu, bahwa outputnya seperti itu bukan salah saya. Nah sekarang Anda mau pilih mana? Di Quran tidak ada disebut kecuali kerajaan dan raja. Dan Anda ditipu selama 500 tahun ini. Anda pikir yang di sana itu kerajaan, itu bukan kerajaan, itu bukan raja. Raja nggak begitu. Raja punya kualitas, raja punya wibawa. Kalau pakai terminologinya Ronggo Warsito ya Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, Sinanding Wahyu, enggak apa-apa, Sinisian Sinanding bodoh sama. Jadi Anda harus bisa melihat. Nah sekarang mutiara-mutiara justru dihancurkan. Apakah dia inovator teknologi? Harus dihancurkan. Apakah dia wartawan kreatif? Dikeluarkan. Karena Anda mutiara. Anda mau jujur, mau jernih, mau berbinar-binar seperti mutiara, Anda dikeluarkan. Yang dibutuhkan batu-batu yang dipoles. Karena sekarang yang nomor satu pencitraan. Yang penting itu bukan kamu itu ayam atau bukan. Yang penting rasamu ayam. Bener gak? Kata Sabrang, jeruk itu hanya dipakai untuk cuci piring. Nah yang diminum orang itu yang rasa jeruk. Gendeng bang saiki. Apalagi orang Jawa, ini sedang periode di mana orang Jawa memperhinakan dirinya. Kalau ada sinetron yang paling rendah derajatnya pasti orang Jawa. Kalau pembantu rumah tangga harus orang Jawa. Kalau pelawak yang dibodoh-bodohkan pasti orang Jawa. Bahwa bahasa yang paling jelek adalah yang medok. Sehingga orang Jawa pun kalau di televisi menjawa-jawakan dirinya, bagaimana kamu kok baru datang sudah malam begini? Ya gak ono wong Jawa ngomong ngono rek. Dimedok-medokkan. Jadi dia bikin jeruk tanaman, bikin jambu, bikin opo, ternak lele. Engkok nek wis ada jeruk yang bagus disebut jeruk Bangkok. Pokoknya nek Jawa itu saya ngelek dewe. Begitu apik nek gak Bangkok, Bombay, apa meneh, Jumbo, Mandarin kan gitu. Pokoknya yang istimewa, yang mutiara disebut luar negeri. Nah Anda bulan depan harus mulai tahu bahwa Anda ini direkayasa untuk ditutupi, dimusnahkan, dipendem, dihancurkan, disembunyikan dalam waktu yang sangat lama, 500 sampai 700 tahun tergantung cara kita melihat bagaimana. Tetapi ini sudah sampai hampir ujungnya. Dan kita akan menemukan zaman yang baru sesudah itu. Insya Allah tidak lama lagi. Yang sehat badanmu, yang sehat, doakan saya juga sehat. Ini sudah berakhir, akan berakhir. Tapi kita masih akan lucu tidak karu-karuan beberapa tahun ke depan ini. Terus lucu sampai jangan guyu. Itu ya teman-teman sekalian ya. Pokoknya mutiara dan batu ya, tolong diingat. Itu aja kira-kira saya kira saya harus segera ke airport. Saya mohon tidak bersalaman malam hari ini karena engkau sudah rohani. Kalau engkau masih membutuhkan tangan, jasad dan materialku, engkau rendah. Tapi karena engkau dan aku sudah mengalami pertemuan rohani yang agung, maka tidak perlu bersalaman secara langsung. Itu caranya mergo kati kepingin cepet-cepet. Loh ya kan gitu, orang hidup kan mesra ya kalau begitu kan. Ya kan berarti aku sudah menyalamimu ini sekarang. Gitu ya. Tak doain semua Anda di sini akan oleh Allah dibuka seperti Rasulullah dibuka oleh Jibril dada dan kepalanya. Hidupmu akan semakin terbuka. Kapan Anda butuh, Anda dapat dari Allah.
Kapan Anda ada kesulitan, langsung Anda ketemu kemudahannya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon kita semua berdiri, Ustaz, mohon didoakan. Untuk teman-teman yang beragama secara formal bukan muslim, Anda tolong jangan cemas dengan doa secara Islam ini, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi Anda dilindungi oleh orang Islam sepanjang Anda berbuat baik dan tidak curang kepada siapapun. Fadhil Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhussu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus ya Salam, ya Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Qahhar. Wahai pemilik alam semesta raya yang memiliki jiwa-jiwa kami, maka jadikanlah jiwa-jiwa kami yang jauh dari kesan untuk kami membangkang kepadamu. Jadikanlah malam ini malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan makna untuk menghadirkan hidayah kepada kami semua. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa orang-orang yang menghendaki dosanya diampuni pada malam ini. Oleh karena itu ya Allah, bukakanlah pintu hidayah, inayah, dan karomah kepada kami yang jujur pada malam ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karena itu perkuatlah cinta kami kepadamu. Ana uhibbu ilaika ya Rabb, nahnu nuhibbu ilaika ya Rabb. Kami tidak mampu mengukur apa yang kami bisa perbuat untuk kami bisa diterima oleh Engkau, tetapi yakinlah bahwa pada malam ini kami sesungguhnya mencintai Engkau dengan cara apa yang bisa kami lakukan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakanlah apa yang mesti dibukakan, dan itu baik untuk kami. Tutuplah apa yang mesti ditutup, karena itu tidak baik untuk kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di bawah bimbingan pembimbing kami Kiai Cak Nun, insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan makna pada hari ini dan dihadirkan kembali dalam satu kehadiran yang penuh dengan kerinduan. Amin. Panggillah kami dalam kerinduan yang penuh dengan kerinduan kepadamu ya Rabb, untuk kami bisa bertemu denganmu dalam satu ucapan, salamun qaulam mir rabbir rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka. Teman-teman sekalian, 2 menit. Insya Allah karena Anda sudah mempersembahkan kesucian hati, kejujuran pikiran, kearifan budaya, dan kesabaran mental selama 8 jam penuh untuk umat manusia, untuk bangsa Indonesia, untuk makna rahmatan lil alamin, maka insya Allah Anda sekarang punya hak untuk memohon khusus untuk keperluan Anda pribadi dan keluarga, atau apapun yang menyangkut kehidupan Anda. Bayangkan, renungkan, dan ucapkan di dalam hati masing-masing apa yang Anda perlukan dari Allah. Anda mohonkan kepada Allah,
Mudah-mudahan Allah tidak tega untuk tidak mengabulkan, karena Anda telah membuktikan cinta Anda yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa demi umat manusia, demi bangsa Indonesia, demi rakyat, dan rahmatan lil alamin. Semua nanti ucapkan kun fayakun supaya Allah mengabulkannya betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan bulan depan Allah membukakan ilmu tentang masa silam kita, untuk supaya Allah mengizinkan gerbang masa depan kita semua secara lebih terang benderang dengan kecerdasan sejarah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.